Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 SMA ITIALA Islam Maros, kelas 12 MIA 2, melakukan penelitian yang berkaitan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Dan adapun judul analisis penelitian yang kami ambil yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dengan menggunakan media tanam, tisu, dan tanah. Dan sebelum itu masing-masing dari kami akan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Demegawati Syamsir. Di sini saya bertugas melakukan penelitian pertumbuhan kacang hijau dengan menggunakan media tanam tanah. Halo, nama saya Alia Haratunisa. Di sini saya bertugas untuk membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Halo, perkenalkan nama saya Nurfaizalim. Di sini saya bertugas sebagai peneliti pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau menggunakan media tanam tisu. Halo, nama saya Nuresti Amalia. Di sini saya bertugas membahas variabel yang digunakan dalam penelitian. Halo, nama saya Andi Inaya Latifa. Di sini saya bertugas membahas kesimpulan dan saran penelitian. Halo, saya Nurhia Jamaluddin. Di sini saya bertugas membahas tentang hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Mulyani. Di sini saya ditugaskan untuk membahas bahan dan alat serta langkah kerja penelitian. Halo teman-teman, nama saya Nikmatul Zira. Saya di sini bertugas untuk membahas pembahasan penelitian. Dalam perkecambahan, biji kacang hijau selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume karena adanya penambahan substansi atau bahan dasar yang bersifat irreversibel. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu 1. Adakah pengaruh media tanah dan tisu terhadap pertumbuhan kacang hijau? 2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan kacang hijau menggunakan media tanah dan tisu? 3. Dari kedua tanaman di atas manakah yang lebih cepat tumbuh? Tujuan penelitian meliputi 1. Mengetahui media tanah dan tisu yang paling baik dan kurang baik terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Mengetahui pengaruh media tanah dan tisu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. 3. Sebagai informasi mengenai pengaruh perbedaan media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang prosesnya berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan adapun perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan. Tidak dapat dinyatakan dengan ukuran tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Media tanam tanah. Sebagai media tanam, tanah menyediakan faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara dengan fungsinya sebagai media tunjangan mekanik akar dan suhu tanah. Semua faktor tersebut harus seimbang agar pertumbuhan tanaman baik dan berkelanjutan. Unsur hara tanah yang diperlukan terdiri dari unsur makro atau yang diperlukan dalam jumlah banyak, meliputi nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan mikro atau yang diperlukan dalam jumlah sedikit, meliputi besi, mangan, boron, tembaga, seng, dan klorin. Media tanam tisu atau kapas. Kandungan dominan kapas terdiri dari atas serat-serat tumbuhan atau selulosa, sedangkan zat-zat hara lainnya sangat sedikit. Alasan utama pemakaian kapas sebagai media tanam adalah karena kapas dapat menjaga kelembapan yang lebih lama dan lebih baik daripada media tanah, sehingga kacang hijau yang ditanam di media kapas dapat tumbuh lebih cepat daripada di tanah. Selain itu, tekstur kapas yang lembut sangat cocok untuk akar tanaman kacang hijau yang masih muda dan lemah sehingga akar muda tersebut dapat berkembang lebih baik untuk jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, variabel yang akan digunakan ialah variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Pertama, variabel bebas ialah variabel yang diubah-ubah atau mempengaruhi penelitian. Adapun variabel bebas pada penelitian kami yaitu media tanam seperti tanah atau tisu.
Variabel terikat ialah variabel yang diamati atau hasil pengaruh dari variabel bebas. Adapun variabel terikat dari penelitian kami yaitu tanaman kacang hijau. Variabel kontrol ialah variabel yang sama dalam suatu penelitian. Adapun variabel kontrol pada penelitian kami meliputi media, air, dan cahaya. Adapun hipotesis penelitian kelompok kami yaitu: pertama, kecepatan pertumbuhan setiap media tanam berbeda-beda. Kedua, kacang hijau akan lebih cepat tumbuh di media tanah subur. Langkah kerja yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, rendamlah biji kacang hijau yang akan ditanam. Yang ketiga, masukkan tanah subur sebagai media tanam tanah dan tisu sebagai media tanam tisu ke dalam cup atau wadah yang telah disediakan. Yang keempat, tanam masing-masing 5 biji kacang hijau ataupun lebih pada wadah tersebut. Yang kelima, letakkan 3 cup di tempat terang, baik media tanam tanah maupun media tanam tisu. Yang keenam, siramlah biji kacang hijau dengan air secukupnya di setiap hari dalam waktu yang terukur. Yang ketujuh, setelah biji kacang hijau tumbuh, ukurlah tinggi batang, warna batang, panjang daun, dan warna daun dari kedua cup tersebut. Kedelapan, lakukanlah pengamatan tersebut selama 6 hari. Dan yang terakhir adalah catatlah hasil pengukuran dalam tabel pengamatan. Data hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau dengan menggunakan media tanam tisu. Terlihat pada hari pertama tinggi batang yaitu 0 cm. Kemudian pada hari kedua yaitu tinggi batang meliputi 2 cm, 0,5 cm, 0,2 cm, kemudian warna batang yaitu masih putih, lalu panjang daun yaitu 5 mm, sedangkan warna daun masih meliputi hijau muda. Kemudian pada hari ketiga, pertambahan pertumbuhan batang kacang hijau mulai terlihat yaitu berkisaran rata-rata 2,1 cm, 1 cm, dan 0,8 cm. Kemudian warna batang sudah menyerupai putih ungu, lalu panjang daun yaitu 0,5 cm, 0,2 cm, dan 1 cm. Kemudian warna daun yaitu masih hijau muda. Lalu pada hari keempat, 5, dan 6 terlihat pertambahan tinggi batang yang dimana pada hari keempat meliputi 3 cm, 5 cm, 4 cm, kemudian pada hari kelima yaitu 12 cm, 10 cm, 8 cm, dan pada hari keenam yaitu 13 cm, 12 cm, dan 9 cm. Pada hari keempat, warna batang meliputi putih ungu, kemudian pada hari kelima yaitu hijau muda, dan hari keenam yaitu hijau tua. Sedangkan panjang daun telah bertambah yang awalnya pada hari keempat 0,8 cm, 0,4 cm, 1,2 cm, dan pada hari kelima menjadi 1 cm, 0,5 cm, 1,3 cm. Dan pada hari ke-6 yaitu 1,1 cm, 0,7 cm, dan 1,5 cm. Untuk warna daun sendiri pada hari ke-4, 5, dan 6 yaitu memiliki warna daun hijau tua. Hasil penelitian dari kelompok kami pada pertumbuhan biji kacang hijau dengan menggunakan media tanam tanah pada uji coba pertama yaitu dengan menggunakan tanah gambut. Pada hari pertama tinggi batang, warna batang, panjang daun, dan warna daun belum ada. Pada hari yang kedua, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 7 mm, pada wadah yang kedua yaitu 5 mm, dan wadah yang ketiga yaitu 4 mm. Dan warna batang pada ketiga wadah tersebut yaitu berwarna putih.
Pada hari yang ketiga, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 1,2 cm dengan panjang daun 0,3 cm. Pada wadah yang kedua, tinggi batang 1,4 cm dengan panjang daun 0,6 cm. Pada wadah yang ketiga, tinggi batang 1,3 cm dengan panjang daun 0,4 cm. Dan warna batang pada ketiga wadah yaitu putih ungu. Dan warna daun pada wadah yang kedua dan ketiga yaitu hijau muda. Pada hari yang keempat, pada wadah yang pertama tinggi batang yaitu 2 cm dengan panjang daun 0,5 cm. Pada wadah yang kedua tinggi batang 2,3 cm dengan panjang daun 0,8 cm. Pada wadah yang ketiga tinggi batang 3 cm dengan panjang daun 1,2 cm. Warna batang pada ketiga wadah yaitu putih ungu. Dan warna daun pada ketiga wadah yaitu hijau muda. Pada hari yang kelima, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 5,3 cm dengan panjang daun 1,7 cm. Pada wadah yang kedua, tinggi batang 5 cm dengan panjang daun 2 cm. Dan pada wadah yang ketiga, tinggi batang yaitu 4 cm dengan panjang daun 2,2 cm. Warna batang pada ketiga wadah yaitu hijau muda dan warna daun pada ketiga wadah yaitu hijau tua. Pada hari yang keenam, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 7 cm dengan panjang daun 2,2 cm. Dan pada wadah yang kedua yaitu tinggi batang 6,3 cm dengan panjang daun 2,1 cm. Pada wadah yang ketiga, tinggi batang 5,1 cm dengan panjang daun 2,5 cm. Dan warna batang pada ketiga wadah yaitu hijau tua dan warna daun pada ketiga wadah yaitu hijau tua. Kemudian hasil uji coba yang kedua, penelitian pertumbuhan kacang hijau pada media tanam tanah dengan menggunakan tanah yang telah diberi pupuk. Pada hari pertama, tinggi batang, warna batang, panjang daun, dan warna daun belum ada. Pada hari kedua, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 0,1 cm dengan panjang daun 6 mm. Pada wadah yang kedua yaitu 0,2 cm dengan panjang daun 0,3 cm. Dan panjang daun pada wadah yang ketiga yaitu 0,5 cm dengan warna batang pada ketiga wadah adalah warna putih. Kemudian pada hari yang ketiga, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 1 cm dengan panjang daun 0,8 cm. Pada wadah yang kedua yaitu 1,5 cm dengan panjang daun 0,4 cm. Pada wadah yang ketiga yaitu 1 cm dengan panjang daun 0,6 cm. Warna batang pada ketiga wadah yaitu putih ungu dan warna daun pada wadah yang kedua dan ketiga yaitu hijau muda. Kemudian hari yang keempat, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 4 cm dengan panjang daun 1 cm. Pada wadah yang kedua yaitu 3 cm dengan panjang daun 1 cm. Pada wadah yang ketiga yaitu 2 cm dengan panjang daun 1 cm. Warna batang pada ketiga wadah yaitu putih ungu dan warna daun pada ketiga wadah yaitu hijau muda. Pada hari kelima, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 8 cm dengan panjang daun 1,3 cm. Pada wadah yang kedua yaitu 9 cm dengan panjang daun 1,4 cm. Pada wadah yang ketiga yaitu 6 cm dengan panjang daun 1,2 cm. Warna batang pada ketiga wadah yaitu hijau muda dan warna daun pada ketiga wadah yaitu hijau tua. Kemudian pada hari ke-6, tinggi batang pada wadah yang pertama yaitu 14 cm dengan panjang daun 1,5 cm. Pada wadah yang kedua yaitu 12 cm dengan panjang daun 1,5 cm. Kemudian pada wadah yang ketiga yaitu 14,5 cm dengan panjang daun 1,4 cm. Warna batang pada ketiga wadah yaitu hijau tua dan warna daun pada ketiga wadah adalah hijau tua. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman kacang hijau mulai berkecambah saat usia hari kedua. Saat itu, kuncup batang mulai terlihat sedikit, sedangkan daun pertama tumbuh dominan pada hari ketiga. Pada tumbuhan kacang hijau yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan,
paling cepat, yaitu dengan menggunakan media tanam tanah dibandingkan dengan menggunakan media tanam tisu. Dalam penelitian kami, terdapat beberapa biji kacang hijau tidak mengalami perkecambahan, dikarenakan oleh berbagai sebab seperti biji tidak mendapat unsur hara tanah yang penting di air dan biji mengalami pembusukan sehingga tidak dapat berbenih. Setelah melakukan penelitian pada media tanah yang berbeda tentunya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Misalnya, perbedaan pertumbuhan pada tanah yang subur lebih cepat dibandingkan dengan medium tanah gambut. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, kami menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dimulai dengan tumbuhnya akar, batang, dan kemudian daun. Proses tersebut memerlukan waktu yang berbeda. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tersebut tentunya dipengaruhi oleh media tanam. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dapat diurutkan dari yang tercepat, yaitu pada media tanam tanah, dan yang paling lambat adalah pada media tanam kapas atau tisu. Namun, pada media tanah, pertumbuhan kacang hijau akan tergantung pada jenis tanah yang digunakan. Semakin bagus media tanahnya, maka hasil pertumbuhannya juga semakin bagus. Saran: setelah melakukan penelitian ini, kami memberikan beberapa saran, seperti diadakan penelitian ulang untuk lebih memperkuat hasil penelitian yang lebih valid. Sebaliknya, faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman juga harus diperhatikan, dan penanaman kacang hijau sebaiknya tetap dalam keadaan tanah yang subur. Baiklah teman-teman, sekian hasil penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dijadikan pembelajaran pada teman-teman semua. Apabila ada saran dan masukan pada penelitian kami, dapat disampaikan untuk memperbaiki penelitian kami selanjutnya.